Terminal Banyuripan bukan sekadar tempat persinggahan bus dan angkot, tempat itu telah berubah menjadi ladang teror bagi para sopir dan pedagang kecil. Di balik hiruk-pikuk kendaraan dan suara klakson yang bersahut-sahutan, tersimpan ketakutan yang mencekam. Di setiap sudut terminal, nama Bakyo Singa disebut dengan bisik-bisik ketakutan. Ia bukan preman biasa, tubuhnya kekar, penuh tato, dan matanya menyimpan kemarahan yang seakan tak pernah padam. Konon katanya, ia memiliki ilmu kebal dan memelihara jin dari pesugihan Gunung Kendil. Pagi itu, seorang sopir bus jurusan Banyuwangi Jakarta, Pak Usman, dipukuli hanya karena menolak membayar uang keamanan yang diminta Bakyo. Darah mengucur dari pelipis Pak Usman, sementara para pedagang hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani melawan. "Ini terminal gue," teriak Bakyo sambil menginjak-injak uang receh yang dilemparkan sopir malang itu. "Siapa yang gak nurut, siap-siap dikubur hidup-hidup," ancamnya dengan suara seperti auman harimau. Pedagang-pedagang kecil seperti Mak Sarmi, penjual lontong sayur, hanya bisa menangis dalam diam. Setiap hari harus menyisihkan sebagian hasil jualan untuk diberikan ke anak buah Bakyo. Bahkan, beberapa sopir mengaku sering melihat Bakyo tengah melakukan ritual aneh tengah malam di belakang terminal, membakar dupa sambil mengucap mantra-mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Keangkuhannya tak tertandingi, sebab siapapun yang melawannya, selalu berakhir tragis, menghilang tanpa jejak atau ditemukan dalam keadaan tubuh membusuk di selokan. Tak ada polisi yang berani menindak. Sebagian aparat malah menerima upeti darinya, seakan Bakyo adalah raja tak bertakhta yang mengatur seluruh hukum di wilayah terminal. Setiap sudut dipenuhi coretan-coretan yang memuja namanya, Bakyo Singa Sakti, dan Raja Terminal Banyuripan. Ketika warga mencoba mengadukan ke pihak kelurahan, justru mereka diintimidasi dan diancam. Warga pun hanya bisa menunduk pasrah, seolah sudah ditakdirkan hidup di bawah cengkeraman iblis. Namun, ketenangan Bakyo terusik saat seorang wanita tua tiba-tiba kerasukan di dekat musala terminal. Tubuhnya menggeliat, mulutnya berbicara dalam bahasa aneh. "Singa itu akan ditelan cahaya," ucap si wanita dengan suara berat yang bukan miliknya. Bakyo sempat gemetar, tapi buru-buru menendang wanita itu dan pergi sambil tertawa, berusaha menutupi rasa takutnya yang muncul sesaat. Namun bisikan itu menyebar, membuat rakyat kecil mulai berharap akan datangnya sosok penantang. Desas-desus pun mulai merebak tentang kedatangan seorang ulama muda dari pesantren Al-Hidayah yang akan mengadakan dakwah keliling di wilayah terminal. Namanya Gus Ikdam, seorang kiai muda yang terkenal karena karomah dan ilmunya yang tinggi. Banyak yang tak percaya akan keberaniannya datang ke wilayah kekuasaan Bakyo, namun sebagian lain mulai menyimpan harapan diam-diam. "Kalau benar dia datang, mungkin terminal ini bisa berubah," bisik seorang pemuda sopir angkot. Sementara itu, Bakyo yang mendengar kabar itu hanya tersenyum sinis. "Ulama kampungan mau ceramah di tempat gue. Suruh dia siapin kain kafan," katanya di hadapan anak buahnya. Ia lalu menyiapkan ajian-ajian penolak bala dan memperkuat pagar gaibnya. Bakyo merasa belum ada satupun manusia yang bisa menantangnya selama ini. Tapi yang tak ia sadari, lawan yang akan datang bukan manusia biasa, melainkan utusan cahaya yang siap menumbangkan kegelapan. Di tengah kabut pagi yang menyelimuti terminal, udara terasa lebih berat dari biasanya. Para pedagang, sopir, dan warga sekitar menatap ke arah musala tua yang akan menjadi panggung pertemuan dua kekuatan besar. Mereka belum tahu bahwa pertarungan antara ilmu hitam dan ilmu Allah akan segera dimulai, dan terminal Banyuripan tak akan pernah sama lagi. Langit sore mulai memerah saat sebuah mobil tua jenis Kijang kapsul berhenti di depan gerbang terminal Banyuripan. Dari dalamnya, turun seorang pria muda bersorban putih dan berjubah sederhana. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam penuh ketegasan. Ia adalah Gus Ikdam, ulama muda dari pesantren Al-Hidayah yang dikenal karena ilmunya yang tinggi dan keberaniannya berdakwah di tempat-tempat angker yang dikuasai preman dan penyembah ilmu hitam. Di belakangnya, 3 santri setia mengikuti, membawa kitab, air zam-zam, dan tasbih besar dari kayu cendana. Warga yang melihat kedatangannya hanya bisa menatap dengan campuran harap dan khawatir. "Apa benar ini Gus Ikdam? Nekat banget dia kesini," bisik seorang pedagang pecel. Suasana terminal yang biasanya bising mendadak senyap. Para sopir menghentikan aktivitasnya, anak-anak buah Bakyo yang biasa berteriak-teriak mulai mengawasi dari jauh, mengirim laporan lewat ponsel ke markas Bakyo.
Kabar bahwa Gus Ikdam benar-benar datang menyebar seperti angin topan ke seluruh penjuru terminal. Tanpa gentar, Gus Ikdam berjalan menuju musala tua di sudut terminal, yang selama ini jarang digunakan dan sering dijadikan tempat menyimpan barang curian. Ia masuk ke dalam, membersihkan lantai berdebu itu dengan tangan sendiri, lalu mengumandangkan azan dengan suara menggema. Suaranya merasuk ke dada setiap yang mendengar, membuat bulu kuduk meremang. Beberapa sopir secara spontan datang dan ikut salat berjamaah, mata mereka berkaca-kaca seolah baru merasakan kedamaian setelah sekian lama. Di tempat lain, Bakyo Singa mengamuk. Ia menghancurkan kursi dan melempar gelas ke dinding. Berani-beraninya dia azan di tempat gue. Teriaknya, urat lehernya menegang. Ia langsung memerintahkan dua anak buahnya, Roko dan Wadon, untuk mengusir Gus Ikdam malam itu juga. Kalau perlu, tendang dia keluar. Biar tahu rasa, Bakyo tak tahu, malam ini adalah malam ujian bukan bagi Gus Ikdam, tapi bagi dirinya sendiri. Roko dan Wadon mendatangi musala dengan penuh amarah. Tapi saat mereka mendekat, tubuh mereka gemetar hebat. Roko mendadak muntah darah, dan Wadon pingsan tanpa sebab. Gus Ikdam hanya duduk bersila membaca surah Al-Baqarah, dikelilingi cahaya dari lampu minyak yang entah mengapa terasa jauh lebih terang dari biasanya. Jin-jin peliharaan Bakyo yang dikirim untuk menyerang pun menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit. Malam itu, musala yang selama ini angker berubah menjadi lautan ketenangan. Para warga mulai berdatangan. Mereka membawa anak-anak mereka untuk didoakan, meminta air berkah, dan mendengar nasihat dari Gus Ikdam. Terminal ini bukan milik siapa-siapa selain milik Allah. Kalian semua berhak hidup tanpa rasa takut, ucap Gus Ikdam lembut. Ucapannya bagaikan air di tengah padang pasir yang kering, menyejukkan hati-hati yang selama ini penuh kegelisahan dan dendam. Sementara itu, Bakyo semakin tak sabar. Ia mendatangi dukun andalannya di lereng Gunung Kendil, memohon agar diberi ajian terkuat untuk menghancurkan sang kiai muda. Kalau perlu, keluarkan ilmu Pancasona malam ini. Katanya, napasnya memburu. Dukun itu hanya tertawa dingin, lalu menyerahkan sebuah botol kecil berisi darah kelelawar dan tulang ular. Kau akan menang, Bakyo, asalkan hatimu gelap sepenuhnya. Namun langit malam di Banyuripan tidak lagi seperti biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma wangi dari arah musala. Cahaya rembulan menyinari tempat itu dengan terang yang tidak biasa. Seolah semesta mulai berpihak pada kebenaran. Dan malam itu menjadi penanda bahwa perang antara hitam dan putih, antara kezaliman dan kebenaran, telah resmi dimulai. Pagi itu, matahari belum naik sepenuhnya ketika Gus Ikdam berdiri di tengah pelataran terminal Banyuripan. Dengan sorban putih membalut kepalanya, ia menggelar sajadah lusuh dan mengangkat tangan, memulai zikir yang lirih namun menggema dalam hati para pendengar. Sekitar 20 orang sopir, pedagang kecil, dan penumpang mulai mendekat, duduk melingkar dengan wajah penuh harap. Suasana yang biasanya riuh oleh makian dan gertakan preman kini berubah khusyuk oleh lantunan ayat suci dan petuah lembut dari Gus Ikdam. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari arah barat terminal, suara motor besar meraung keras menembus keheningan. Bakyo Singa muncul bersama 5 anak buahnya, berjalan dengan langkah angkuh dan sorot mata membakar. Ia langsung menghampiri kerumunan, menendang sajadah Gus Ikdam hingga terlipat ke tanah. "Heh, tempat ini bukan buat ceramah. Ini terminal, bukan pesantren kampung," bentaknya. Suaranya menggema membuat sebagian jamaah mundur ketakutan. Gus Ikdam tidak bereaksi. Ia hanya menatap Bakyo dengan tatapan yang tenang, tanpa rasa takut sedikitpun. Tempat yang dikuasai kezaliman, justru itulah tempat yang paling membutuhkan cahaya, Bakyo, ucapnya dengan suara lembut namun menohok. Bakyo terdiam sesaat, lalu tertawa keras sambil menepuk-nepuk dada. "Kau pikir bacaanmu bisa mengusir aku? Aku sudah ditempa oleh darah, bukan kitab." Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Bakyo maju dan mencoba mendorong Gus Ikdam. Namun sebelum tangannya menyentuh tubuh sang ulama, ia terhuyung sendiri lalu jatuh tersungkur. Seperti ada dinding tak kasat mata yang memantulkan serangan itu. Orang-orang di sekeliling tercengang, mulai muncul bisikan, Gus Ikdam dilindungi, bukan manusia biasa. Tapi Bakyo menolak percaya, ia anggap semua hanya trik sulap kampungan. Dengan wajah memerah, Bakyo mencaci maki dan mengusir Gus Ikdam dari terminal. Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum. "Aku tak datang untuk berkelahi, Bakyo. Aku datang untuk menyelamatkanmu, sebelum gelap menelan jiwamu."
Kata-kata itu justru membuat Bakyo semakin marah. Ia meninggalkan tempat itu sambil bersumpah akan menghancurkan Gus Ikdam jika masih berani menginjakkan kaki di terminal esok hari. Meski dihina dan diusir, Gus Ikdam tetap duduk bersila. Ia melanjutkan zikirnya di atas sajadah yang robek, ditemani beberapa santri dan warga yang tetap setia mendengar. Bahkan, ada seorang bocah kecil bernama Ilham, anak seorang pedagang warung kopi, yang tiba-tiba menangis dan mencium tangan Gus Ikdam. "Tolong jangan pergi, Kiai, kami butuh orang seperti panjenengan di sini," ucapnya dengan mata sembab. Hari itu berakhir dalam ketegangan. Banyak warga takut akan pembalasan Bakyo di malam hari, namun mereka juga merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sejak bertahun-tahun lalu, harapan. Sebuah nyala kecil di tengah gelapnya kekuasaan premanisme yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan. Dan di tengah keraguan itu, Gus Ikdam memutuskan untuk tetap tinggal, meski bayangan maut mulai mengintai di setiap langkahnya. Malam itu, langit Banyuripan mendung pekat. Petir sesekali menyambar, seolah langit turut menyaksikan gemuruh kemarahan yang membuncah dalam dada Bakyo Singa. Di markasnya yang dipenuhi dupa dan patung-patung sesajen, Bakyo duduk bersila di hadapan dukun tua bernama Mbah Keleng, sang guru spiritual yang selama ini membimbingnya dalam ilmu hitam. Ilmu si kiai itu tidak biasa, "Mbah, ada cahaya yang menolak setiap serangan," gumam Bakyo sambil mengepalkan tangan. Matanya merah, bukan hanya karena marah, tapi karena takut, rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Mbah Keleng mengangguk pelan. "Dia bukan orang biasa, Bakyo. Cahaya dalam dirinya adalah tameng dari langit. Tapi bukan berarti tak bisa kau robohkan." Lalu dukun tua itu memberinya sebuah cincin dari batu akik hitam pekat dan ajian pemanggil ruh leluhur. "Tantang dia, tapi bukan dengan bacok, bukan dengan pukulan. Tantang, dia adu ilmu. Ilmu tua lawan ilmu langit." Bakyo tersenyum miring. Tantangan yang selama ini tak pernah ia keluarkan, akhirnya akan digunakan. Dan lawannya, seorang kiai muda yang ia anggap sok suci. Pagi harinya, terminal kembali ramai, tapi suasananya penuh ketegangan. Orang-orang menatap ke arah dua titik, musala tua tempat Gus Ikdam biasa duduk berdakwah, dan pangkalan preman tempat Bakyo biasa duduk di atas bangku kayu sambil menghisap rokok linting. Lalu Bakyo berdiri, berjalan pelan menuju Gus Ikdam yang sedang menyuapi anak kecil dengan bubur dari warung Maksarmi. "Gus," sapa Bakyo dingin, "aku tantang kau adu ilmu, 7 malam dari sekarang, di tengah lapangan terminal. Kalau kau kalah, enyah dari tempat ini selamanya." Suasana seketika senyap. Semua mata memandang Gus Ikdam yang tetap duduk tenang. Ia menatap Bakyo, tak dengan marah, tapi dengan iba. "Bakyo, aku tak pernah datang untuk mengalahkanmu. Tapi kalau itu yang membuatmu sadar, aku terima tantanganmu. Tapi bukan untuk membanggakan diriku, melainkan agar kau tahu, cahaya tidak pernah tunduk pada gelap." Kata-katanya membuat dada banyak orang sesak. Ada kekuatan dalam suaranya, bukan kekerasan, tapi keyakinan yang tak tergoyahkan. Bakyo tertawa sinis, lalu meludah ke tanah. "Simpan ceramahmu. Aku ingin lihat seberapa hebat langit yang kau puja. Jangan lari nanti malam ke-7. Katanya sebelum pergi meninggalkan kerumunan. Beberapa orang langsung berkerumun di sekitar Gus Ikdam. "Gus, jangan dilayani. Dia bukan orang biasa, dia punya ajian pancasona, kebal mati," seru salah satu sopir dengan wajah cemas. Tapi Gus Ikdam hanya mengangguk sambil tersenyum. Setiap ajian di dunia ini punya celah, dan celah terbesar adalah kesombongan. Berita tentang tantangan ini menyebar seperti ledakan. Terminal, pasar, dan warung kopi ramai membicarakannya. Bahkan beberapa warga dari desa sekitar berencana datang untuk menyaksikan pertarungan yang katanya akan menjadi adu sakti terbesar sepanjang sejarah Banyuripan. Sebagian takut, sebagian penasaran, dan sebagian lagi mulai percaya bahwa ini bukan hanya tentang dua orang, tapi tentang takdir besar yang sedang bergerak. Di malam pertama menjelang hari H, Gus Ikdam bangkit dari sajadahnya. Ia mengajak para santri untuk berpuasa dan membaca ayat-ayat tertentu selama 7 hari. Ia tahu pertarungan yang akan datang bukan sekadar fisik, tapi benturan dua kekuatan, ilmu hitam yang tumbuh dari dendam dan ilmu Allah yang bersumber dari cinta. Dan di ujung doa malam itu, Gus Ikdam menatap langit yang mendung sambil berbisik, "Ya Allah, jika dia masih bisa diselamatkan, jadikan pertarungan ini jalan baginya kembali." Malam pertama dari 7 hari yang dijanjikan pun tiba.
Terminal Banyuripan berubah menjadi tempat yang lebih sunyi dari biasanya. Sebagian besar pedagang menutup lapak lebih awal, dan para sopir memilih tidur di dalam kendaraan mereka, tak berani banyak bicara. Namun di balik keheningan itu, di sebuah gudang tua yang selama ini dijadikan markas oleh Bakyo Singa, suara-suara aneh mulai terdengar, jeritan, tawa cekikikan, dan bunyi logam dipukul berkali-kali. Di sana, Bakyo tengah mempersiapkan kekuatan pamungkasnya, membuka satu persatu ajian hitam warisan Mbah Keleng. Ia duduk di tengah lingkaran merah yang digambar dari darah ayam hitam. Dupa menyala di keempat penjuru, dan di hadapannya ada keris pusaka yang katanya pernah digunakan untuk membunuh 10 orang dalam satu tarikan nafas. Bakyo membuka bajunya, menampakkan tubuh penuh rajah dan bekas luka lama dari ritual-ritual keras masa lalu. Ia menancapkan jarum besi ke lengannya sambil melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Seketika, tubuhnya berguncang hebat, matanya membelalak. Dari dalam dirinya, suara berat menggema, "Aku hadir, wahai murid." Kegelapan, roh leluhur yang dipanggil merasuk ke tubuh Bakyo. Suara Bakyo berubah menjadi serak dan menyeramkan. 7 malam akan cukup untuk menghancurkan cahaya itu. Bakar musalanya, hancurkan pengikutnya, dan di malam terakhir, lumatkan tulang-tulang si ulama dengan tanganmu sendiri. Dalam kondisi kesurupan setengah sadar, Bakyo mulai menulis jampi-jampi di dinding gudang dengan darahnya sendiri. Matanya memancarkan kebencian yang bukan berasal dari dirinya, melainkan dari kekuatan gelap yang telah lama ia pelihara. Di sisi lain, musala kecil tempat Gus Ikdam menginap tetap tenang. Di dalamnya, suara zikir para santri terus bergema seperti angin lembut yang menyapu gulita. Gus Ikdam duduk bersila, menutup mata, menyerap setiap detak waktu dalam hening. Ia tahu bahwa lawannya sedang memanggil kekuatan besar, tapi ia tak gentar. Baginya, ilmu tidak harus dihadapi dengan ilmu yang sama. Kebenaran cukup ditegakkan dengan keyakinan dan keikhlasan. Beberapa warga mulai melapor bahwa mereka melihat cahaya aneh dan bayangan besar di sekitar terminal. Ada yang mendengar suara jeritan perempuan padahal tempat itu kosong. Anak-anak kecil bermimpi buruk, sementara beberapa ayam milik pedagang mendadak mati tanpa sebab. Orang-orang mulai resah. Apa benar ini akan jadi kiamat terminal? Tanya seorang pemuda sambil gemetar. Tapi Gus Ikdam hanya menggeleng pelan. Yang gelap sedang meronta karena akan kalah. Sementara itu, Bakyo terus memperkuat dirinya. Ia menyiram tubuhnya dengan air dari kendi kutukan, air yang dipercaya mampu menyatukan tubuhnya dengan kekuatan iblis penjaga 7 gerbang gaib. Tubuh Bakyo kini tak hanya berotot, tapi terasa dingin seperti batu. Matanya berubah menjadi merah menyala, dan suaranya dalam dan tak lagi sepenuhnya manusia. "Gus Ikdam akan mencium tanah di hadapanku," teriaknya sambil menghantam tembok gudang hingga retak. Namun di tengah malam itu, saat seluruh kekuatan gelap sedang disusun, langit Banyuripan tiba-tiba disapu kilat besar. Petir menyambar pohon tua di dekat musala, namun pohon itu tak terbakar. Sebaliknya, dari batangnya keluar percikan cahaya kecil seperti bintang jatuh. Beberapa warga yang melihat kejadian itu langsung sujud. "Itu pertanda, Allah bersama Gus Ikdam," bisik seorang ibu tua sambil menitikkan air mata. 7 malam telah dimulai dengan gelap yang meraung. Tapi cahaya juga telah bangkit, mempersiapkan dirinya bukan untuk menghancurkan, melainkan menyelamatkan. Dan di antara kegelapan dan cahaya itu, nasib terminal Banyuripan menggantung, menanti satu pertarungan besar yang akan menentukan arah takdir mereka semua. Malam kedua dimulai dengan hawa panas yang tak biasa. Terminal Banyuripan terasa lebih sempit dari biasanya, seolah udara enggan bernafas. Warga tidur dengan gelisah, bayi-bayi menangis tanpa sebab, dan para pedagang bermimpi buruk tentang api dan kegelapan. Di tengah semua kegelisahan itu, hanya satu tempat yang memancarkan ketenangan, musala kecil di sudut terminal, tempat Gus Ikdam dan para santri menggelar zikir malam tanpa henti. Gus Ikdam memimpin wirid dengan suara pelan tapi kokoh, seperti ombak yang mengayun pelan namun mampu menghantam karang. Ayat demi ayat mengalir dari lisannya, menembus dinginnya malam dan ketakutan yang mengunci hati warga. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir," ucapnya lirih berulang-ulang. Dan pada saat itulah, beberapa warga mulai datang, perlahan, malu-malu, membawa anak-anak mereka yang ketakutan. Mereka duduk bersila, menyimak, lalu ikut berzikir bersama. Di saat yang sama, Bakyo kembali melakukan ritual di dalam gudang tuanya. Ia memanggil salah satu jin tertua yang telah lama ia pelihara, Jin Mahaka,
makhluk gaib bertubuh hitam legam, bermata tiga, yang mampu menyerang jiwa manusia lewat mimpi. Dengan mantra keras dan tumbal darah ayam cemani, Bakyo memerintahkan Mahaka untuk masuk ke dalam musala dan membuat Gus Ikdam tersiksa dalam tidur. Seret jiwanya ke lembah mimpi, biar ia tak bangun lagi. Teriaknya dengan suara parau. Tengah malam, saat zikir perlahan mereda dan para santri tertidur satu persatu, Jin Mahaka menyusup masuk. Ia menelusup lewat celah atap musala, berubah menjadi asap hitam dan hendak merasuk ke dalam mimpi Gus Ikdam. Namun begitu ia menyentuh kepala sang ulama, tubuh gaibnya terpental seketika, terbakar oleh cahaya putih yang menyembur dari tubuh Gus Ikdam. Jin itu menjerit, tubuhnya menggeliat di udara, lalu terbanting keras ke lantai musala, menimbulkan suara dentuman yang membangunkan semua orang. Para santri terbangun panik, beberapa berteriak melihat asap hitam menjerit di lantai musala. Namun Gus Ikdam tetap duduk dengan mata tertutup. Tangannya terangkat ke langit, bibirnya melantunkan doa perlindungan. Ya Allah, limpahkan rahmat dan penjagaanmu. Jadikan tempat ini kubu bagi yang lemah, bukan sasaran kesaliman. Cahaya dari tubuhnya makin terang, menyelimuti seisi ruangan. Jin Mahaka yang kesakitan akhirnya melarikan diri, kembali ke gudang dalam kondisi terbakar sebagian. Bakyo yang menanti kabar dari jin andalannya mendadak menggigil hebat. Ia muntah darah hitam dan tubuhnya gemetar hebat. Tak mungkin, dia bisa menolak Mahaka. Gumamnya ketakutan. Mbah Keleng, gurunya, yang selama ini selalu tenang, kini ikut panik. Ini bukan kiai biasa, Bakyo, kau tak sedang melawan manusia, tapi cahaya yang dijaga langsung oleh langit. Esok paginya, warga terminal gempar. Kabar tentang makhluk hitam yang dibakar doa menyebar cepat. Banyak yang mulai berdatangan ke musala, meminta doa perlindungan. Beberapa sopir dan pedagang yang sebelumnya takut pada Bakyo, kini berani menyebut nama Gus Ikdam dengan penuh hormat. Di tengah derasnya ketakutan, doa sang ulama benar-benar menjadi penenang, membuka harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, kegelapan bisa ditaklukkan bukan dengan pedang, tapi dengan cinta dan keikhlasan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, terminal Banyuripan terdengar lantunan solawat lebih nyaring daripada makian. Sebuah awal kecil yang menandai bahwa cahaya mulai mengikis kelam, sedikit demi sedikit, namun pasti. Di malam ketiga menjelang hari pertarungan, suasana di terminal Banyuripan terasa lebih hening dari biasanya. Kabut tipis menggantung di udara, menutupi lampu-lampu jalan yang redup. Di dalam gudang tuanya yang semakin dingin, Bakyo Singa duduk termenung. Tubuhnya penuh keringat dingin, matanya memerah, dan dadanya sesak. Bukan karena lelah berlatih ilmu hitam, tapi karena bayang-bayang masa lalu mulai datang menghantui. Ia tak bisa tidur, setiap kali memejamkan mata, wajah ibunya selalu muncul. Ia ingat, dulu dirinya bukan siapa-siapa. Bakyo kecil adalah anak dari seorang kiai kampung bernama Kiai Kosim, pemilik sebuah pesantren kecil di pelosok desa. Ibunya, Nyai Salma, adalah wanita lemah lembut yang selalu membacakan doa sebelum ia tidur. Namun hidupnya berubah drastis saat pesantren mereka dibakar oleh orang-orang tak dikenal yang dengki terhadap dakwah sang ayah. Sang ayah dibunuh secara keji, sementara ibunya sakit parah karena trauma, hingga akhirnya meninggal dalam pelukan Bakyo yang belum genap berusia 14 tahun. Sejak saat itu, Bakyo hidup dengan dendam. Ia merasa Tuhan telah mencabut segalanya, ayahnya, ibunya, bahkan rumah tempat ia belajar mengenal kasih sayang. Ia membenci doa-doa, membenci masjid, dan membenci siapapun yang mengaku berjuang atas nama agama. Ia pun lari ke kota, hidup di jalanan, dan akhirnya bertemu Mbah Keleng, dukun tua yang memberinya rasa aman dan kekuatan melalui ilmu hitam. Dari sanalah Bakyo menjadi sosok bengis yang dikenal di seluruh Banyuripan. Namun malam itu, kenangan tentang ibunya membuat hatinya retak. Ia kembali teringat doa-doa lembut sang ibu sebelum tidur, "Ya Allah, jadikan anakku penerang di jalanmu." Doa itu kini seperti belati yang menancap di hatinya. Bakyo menggeram, mencoba membuang ingatan itu, tapi justru tangisnya pecah. Ia membenturkan kepala ke dinding gudang, mencoba menumpulkan rasa sesak di dadanya, tapi yang keluar hanyalah air mata. Bakyo, Raja Preman Banyuripan, malam itu menangis seperti anak kecil. Di sisi lain, Gus Ikdam yang sedang berzikir di musala tiba-tiba membuka mata. Ia menatap langit-langit, seolah merasakan sesuatu yang jauh namun sangat dekat. "Ya Allah, aku tahu hatinya belum sepenuhnya gelap, masih ada cahaya kecil di sana," ucapnya lirih.
Ia lalu bersujud lebih lama dari biasanya, berdoa agar Allah membukakan pintu hidayah untuk orang yang selama ini dianggap musuhnya. Keesokan harinya, Bakyo terlihat berbeda. Wajahnya murung, langkahnya pelan. Ia menolak berbicara pada anak buahnya dan hanya duduk diam menatap kosong ke arah terminal. Ia melihat para sopir tersenyum saat lewat musala, melihat anak-anak berlarian tanpa takut, dan melihat pedagang kecil kembali berani membuka lapak tanpa membayar uang keamanan. Dunia yang ia kuasai mulai berubah, dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apakah harus marah atau diam dan menerima. Salah satu anak buahnya, Roko, mendekat dan bertanya, "Bos, kita lanjut, kan?" 3 hari lagi, tapi Bakyo hanya melirik kosong dan menjawab, "Apa yang akan kau lakukan kalau orang yang kau benci justru mengingatkanmu pada ibumu?" Roko bingung. Ia tak mengerti maksud ucapan itu. Tapi yang jelas, Bakyo malam itu tak lagi memanggil jin, tak lagi membaca jampi, tak lagi mandi kembang darah. Ia hanya duduk diam, dan mengulang-ulang nama ibunya. Namun pertarungan sudah ditentukan, waktu terus bergerak maju, dan meskipun ada keretakan di hati Bakyo, gelap yang telah lama dipelihara tak akan diam begitu saja. Entah akan tumbang, atau mengamuk terakhir kalinya. Malam keempat datang dengan langit yang lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang, dan bulan pun seolah enggan menampakkan wajahnya. Di dalam gudang tuanya, Bakyo Singa kembali terduduk di tengah lingkaran sesajen. Walau hatinya masih goyah oleh kenangan sang ibu, desakan Bakeleng dan tatapan curiga anak buahnya memaksanya untuk kembali membuktikan kekuatannya. "Kalau kau ragu sekarang, ilmu ini akan meninggalkanmu, Bakyo," bisik Bakeleng dengan nada mengancam. Maka malam itu, meski jiwanya retak, Bakyo kembali memanggil satu makhluk paling buas dalam peliharaannya, Jin Kalamrudo. Jin Kalamrudo bukan jin biasa. Makhluk ini dipercaya bisa menembus ruang dan waktu, menyerang jiwa manusia bahkan saat mereka terjaga. Dengan tubuh sebesar kerbau, berambut api, dan sorot mata seperti bara, jin ini hanya bisa dikendalikan oleh manusia yang benar-benar tak punya belas kasihan. Bakyo, dengan sisa keyakinan hitamnya, membaca mantra sambil meneteskan darah dari telapak tangannya ke atas tengkorak monyet tua. Asap tebal muncul dari lantai gudang, dan jin itu bangkit, mengaum keras hingga kaca-kaca di sekitar bergetar. Sasarannya jelas, Gus Ikdam. Jin Kalamrudo langsung melesat menuju musala, menembus dinding-dinding terminal dengan gerakan halus namun ganas. Di musala, Gus Ikdam tengah memimpin salat malam. Suasana khusyuk para santri mendadak terusik saat udara di sekeliling menjadi berat, dan lampu minyak tiba-tiba padam. Tiba-tiba terdengar suara desis dan gemuruh seperti batu digiling. Salah satu santri mendadak tercekik tanpa sebab, dan yang lain menjerit melihat bayangan besar berwarna hitam pekat berdiri di sudut ruangan. Gus Ikdam berdiri, menenangkan semua santri. "Tenang, ini hanya makhluk dari dunia lain. Ia tak bisa menyentuh kalian tanpa izinnya," ucapnya dengan penuh wibawa. Ia lalu mengambil air zam-zam dari kendi, membacakan surah Yasin, lalu meniupkannya ke udara. Ketika air itu dipercikkan ke arah bayangan hitam tersebut, terdengar jeritan panjang yang mengguncang seluruh terminal. Jin Kalamrudo berguling di tanah, tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Namun makhluk itu tak menyerah. Dengan kemarahan yang membuncah, ia menyerang Gus Ikdam dari segala arah, muncul dari lantai, dinding, bahkan atap. Tapi setiap serangan dipantulkan oleh cahaya putih yang keluar dari tubuh sang ulama. Di akhir benturan hebat, Gus Ikdam membaca Asmaul Husna lengkap, dan menggetarkan bumi dengan doa penuh keyakinan. Jin Kalamrudo tak mampu lagi bertahan. Tubuhnya mencair, berubah menjadi lumpur hitam, dan menghilang ke dalam tanah sambil menjerit, "Cahaya ini menyakitkan." Bakyo yang menyaksikan dari kejauhan lewat cermin gaib langsung terlempar ke belakang. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya biru, dan darah kembali mengalir dari hidungnya. "Dia bukan manusia biasa, Mbah. Dia bukan lawanku," ucap Bakyo dengan suara parau. Tapi Mbah Keleng tidak mundur. "Kalau begitu, jangan kirim jin lagi. Hadapi dia sendiri. Hadapi dengan ajian yang telah kuwariskan, ajian Pancasona. Sekali mati, bangkit lagi. 5 kali mati, tetap tak bisa dikalahkan." Terminal Banyuripan semakin geger. Para warga gempar mendengar kabar jin besar yang menjerit di musala. Tapi keesokan harinya, mereka menyaksikan sesuatu yang tak akan mereka lupakan. Gus Ikdam keluar dari musala dengan wajah tenang, dan di belakangnya, seekor burung putih kecil hinggap di pundaknya.
Tak ada makhluk yang lebih kuat dari doa, ucapnya pelan. Dan di hari itu, lebih dari separuh sopir dan pedagang mulai rutin ikut zikir bersama. Cahaya semakin menyebar, tapi di balik semua itu, kegelapan pun mulai murka. Matahari pagi menyapa terminal Banyuripan dengan kehangatan yang berbeda. Tidak ada suara bentakan, tak terdengar lagi teriakan preman meminta setoran. Para pedagang membuka lapak mereka dengan wajah cerah, dan para sopir mulai kembali bercanda di sela-sela rutinitas. Musala kecil di sudut terminal kini dipenuhi oleh para ibu dan bapak yang datang bukan hanya untuk salat, tapi juga untuk sekadar menyapa Gus Ikdam dan para santrinya. Terminal yang dulu dikenal dengan aroma ketakutan, kini dipenuhi harapan dan rasa aman. Di warung kopi Maksarmi, para sopir saling bertukar cerita tentang kejadian malam sebelumnya. Mereka tak lagi meragukan keberkahan doa Gus Ikdam. Aku lihat sendiri, jin itu terbakar. Tubuhnya seperti kabut hitam meleleh. Seru Pak Usman sambil menyeruput kopi. Sumpah demi rem Cakrambas, ini bukan kisah karangan. Tambahnya, bahkan Rojak, sopir yang dulunya ikut anak buah Bakyo, kini mulai rajin datang ke musala dan membawa anaknya untuk belajar mengaji. Namun perubahan itu tidak hanya terjadi di permukaan. Dalam hati banyak warga, terutama mereka yang pernah berada di bawah kekuasaan Bakyo, tumbuh keberanian baru. Seorang pemuda bernama Soleh, dulunya tukang parkir yang sering dipaksa jadi mata-mata Bakyo, kini berani berdiri di depan warga sambil berkata, kalau Gus Ikdam berani hadapi semua kegelapan itu dengan doa, masa kita nggak berani lawan ketakutan kita sendiri. Kata-katanya memantik semangat baru. Mereka mulai percaya bahwa perubahan bukan mustahil, selama ada yang berani menyalakan cahaya pertama. Bakyo sendiri masih mengurung diri di gudang. Semangatnya terkikis perlahan oleh kekuatan yang tak bisa ia mengerti. Ia mulai meragukan segala ilmu yang pernah ia pelajari. Kenapa kekuatan yang kubangun bertahun-tahun kalah oleh satu zikir? Tanyanya pada dirinya sendiri, matanya sayu, tubuhnya kurus. Namun Mbah Keleng terus memprovokasi, menyiapkan ritual terakhir untuk mengaktifkan ajian Pancasona, ajian kebal mati yang hanya bisa diaktifkan jika hati Bakyo sepenuhnya gelap. Meski demikian, bisikan ibunya kembali hadir dalam mimpi. Suara lembut itu berkata, "Nak, kekuatanmu bukan di tangan, tapi di hati yang lapang." Bakyo menangis dalam tidurnya, namun ketika bangun, rasa malu dan gengsi kembali menguasai dirinya. Ia tahu semakin banyak warga yang memihak Gus Ikdam. Ia merasa tak punya pilihan lain. Ia harus mempertahankan kekuasaan yang sudah ia ciptakan, meski dengan taruhan nyawa. Sementara itu, Gus Ikdam semakin dalam membimbing warga. Ia mengajarkan makna kesabaran, pentingnya memaafkan, dan bahwa ilmu bukan untuk menguasai, tapi untuk mengangkat yang lemah. Ia menyadari bahwa pertarungan bukan hanya soal ilmu dan kekuatan gaib, tapi tentang mengubah hati yang keras menjadi lembut. Ia tidak hanya datang untuk mengusir jin, tapi untuk mengobati luka batin yang selama ini tersembunyi dalam jiwa masyarakat terminal. Pada malam kelima, Gus Ikdam memimpin doa besar bersama warga terminal. Mereka membentangkan sajadah hingga ke jalanan, menyatukan hati dalam zikir yang menggema ke langit. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah terminal Banyuripan, tak terdengar satupun makian, tak ada teriakan, tak ada ancaman. Hanya suara doa dan air mata yang jatuh membasahi sajadah. Seolah terminal ini tengah dilahirkan kembali. Tapi di tengah semua ketenangan itu, Mbah Keleng tersenyum licik dalam kegelapan. Biar mereka bersuka, 2 malam lagi, aku akan lepaskan Pancasona. Dan saat itu, mereka akan tahu, bahwa kegelapan tak bisa diusir hanya dengan harapan. Malam ke-6 tiba, angin berhembus kencang, membawa hawa asing yang membuat bulu kuduk berdiri. Di gudang tuanya yang kini dipenuhi bau anyir darah dan asap dupa, Bakyo Singa bersiap menjalani ritual terakhir, pelepasan ajian Pancasona. Mbah Keleng memulai upacara dengan membacakan mantra-mantra kuno, menancapkan 7 paku ke tanah, dan memercikkan darah sapi hitam ke sekeliling tubuh Bakyo. Mulai malam ini, nyawamu tak lagi satu. Kau akan hidup kembali, bahkan jika tulangmu remuk. Serunya dengan mata melotot merah. Bakyo menggigit kain di mulutnya, menahan rasa sakit yang luar biasa saat kulit punggungnya dibelah, lalu ditanamkan keris kecil berlapis jampi. Tubuhnya menggigil hebat, matanya membalik ke atas, dan dari mulutnya keluar busa. Tapi setelah jeritannya berhenti, tubuh Bakyo berdiri perlahan, tanpa napas tersengal, tanpa rasa lelah. Kulitnya mengeras, seperti baja.
Suaranya berubah dalam dan berat, aku sudah tidak bisa mati. Kabar tentang ajian Pancasona yang dilepaskan menyebar cepat ke seluruh terminal. Warga mulai resah. Beberapa mulai ragu apakah Gus Ikdam akan bisa menghadapi ilmu legendaris yang konon hanya bisa ditumbangkan oleh para wali zaman dahulu. Di musala, suasana hening. Santri-santri terlihat lebih tegang dari biasanya. Namun Gus Ikdam tetap duduk tenang. Ia memandang langit dan berbisik, jika ini bagian dari jalan dakwahku, maka aku terima, meski harus kuhadapi yang tak bisa mati sekalipun. Pagi hari keesokan harinya, Bakyo muncul di tengah terminal. Wajahnya dingin, matanya menyala merah, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Anak buahnya mengekor di belakang dengan penuh takjub. Bos sudah bukan manusia lagi, bisik Roko dengan nada campur antara takut dan bangga. Bakyo menantang langsung Gus Ikdam di tengah lapangan. 3 malam yang kau pakai untuk berdoa, aku pakai untuk membangkitkan diriku dari kematian. Kita akan lihat, siapa yang benar-benar dijaga langit. Warga berkumpul, membentuk lingkaran besar. Mereka menyaksikan 2 kutub dunia berdiri saling berhadapan, satu berjubah putih dengan tasbih menggantung di tangan, satu bertelanjang dada dengan tubuh penuh rajah dan sorot mata yang tak lagi manusiawi. Gus Ikdam menunduk, membaca doa perlindungan, sementara Bakyo meludah ke tanah dan memekik keras. Mulailah, dengan kecepatan mengerikan, Bakyo menerjang. Pukulannya seperti palu godam, menghantam dada Gus Ikdam hingga tubuh sang ulama terpental dan menghantam tiang musala. Warga menjerit, santri berlari menghampiri, tapi Gus Ikdam bangkit perlahan, tanpa luka, hanya dengan tasbih yang tetap utuh menggantung di tangannya. Kau hanya bisa memukul tubuhku, Bakyo, tapi tidak bisa menyentuh hatiku. Bakyo mengamuk. Ia mengeluarkan semua jurusnya, menghantam, menendang, bahkan menggigit. Namun setiap kali Gus Ikdam jatuh, ia bangkit kembali. Dan saat Gus Ikdam membaca ayat kursi dengan suara lantang, tubuh Bakyo gemetar hebat. Tapi karena kekuatan Pancasona, ia tak bisa mati. Ia bangkit, dan menyerang lagi. Pertarungan ini berubah menjadi siklus tak berkesudahan, pukulan dan doa, serangan dan zikir, darah dan cahaya. Sampai akhirnya semua menyadari, ini bukan lagi pertarungan kekuatan. Ini pertarungan keyakinan, dan langit pun mulai mendung, seolah alam pun menanti, apakah ajian Pancasona akan menang, atau doa seorang hamba yang ikhlas akan mengakhiri segalanya. Pertarungan terus berlangsung hingga senja menyelimuti terminal Banyuripan. Tubuh Bakyo Singa berkali-kali terhantam pukulan gaib dari doa-doa Gus Ikdam, namun tiap kali ia jatuh, ia bangkit kembali. Darah mengucur dari mulutnya, tapi kulitnya tetap keras. Kau tak bisa membunuhku, Kiai. Aku Pancasona, aku abadi, teriak Bakyo sambil mengayunkan tinjunya yang membelah udara seperti pedang. Tapi Gus Ikdam hanya menatapnya dengan sedih, bukan benci, bukan takut, melainkan iba yang tulus. Gus Ikdam menunduk, meletakkan dahinya di tanah yang berdebu. Ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan penuh khusyuk, suaranya lirih namun kuat, menggema ke seluruh hati orang-orang yang menyaksikan. La haula wala quwata illa billah, ucapnya berkali-kali. Dan dalam hening itu, seolah bisikan dari langit menyapa telinganya, sebuah petunjuk tentang rahasia kelemahan Pancasona, bukan di tubuhnya, tapi di kesombongan yang membungkus jiwanya. Dengan tenang, Gus Ikdam berdiri dan mendekati Bakyo yang bersiap menghantam lagi. Namun kali ini, sang ulama tidak melawan. Ia membuka kedua tangannya dan berkata dengan lembut, aku tidak ingin mengalahkanmu, Bakyo. Aku ingin menyelamatkanmu. Bukalah hatimu, lepaskan dendammu. Ajian Pancasona tidak bisa menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Ucapan itu mengguncang jiwa Bakyo lebih dalam dari 1000 pukulan. Bakyo terdiam, matanya menyipit, tapi kemudian, ia menjerit seperti orang kesurupan, mencoba menepis kata-kata itu. Ia berlari dan menubruk Gus Ikdam dengan seluruh tenaganya. Tubuh sang ulama terhempas jauh, menghantam tumpukan kayu. Santri dan warga berteriak, tapi sebelum Bakyo bisa menyerang lagi, ia mendadak mematung. Tubuhnya mulai gemetar, darah keluar dari telinganya. Mantra yang ia pegang selama ini, yang membuatnya kebal mati, mulai berbalik menyerang karena kesombongan telah menguasai hatinya sepenuhnya. Mbak Keleng yang menyaksikan dari jauh terperanjat. Bodoh, jangan ragukan ilmu hitammu, jangan dengarkan kata-kata itu, teriaknya dari balik pagar, tapi terlambat. Bakyo memejamkan mata. Dalam kegelapan batinnya, ia kembali melihat ibunya. Wajah lembut itu tersenyum padanya.
Nak, kekuatan sejati bukan saat kau ditakuti, tapi saat kau bisa memaafkan. Bisikan itu membuat ajian dalam tubuh Bakyo mulai retak. Tubuh Bakyo kini membara dari dalam. Kulitnya merekah, urat-uratnya mencuat. Ia berteriak kesakitan, jatuh bersujud tepat di hadapan Gus Ikdam. Cukup, cukup, aku lelah, aku hanya ingin damai. Tangis Bakyo pecah, tulus, bukan karena takut mati, tapi karena baru menyadari betapa selama ini ia hanya berlari dari luka yang belum sembuh. Gus Ikdam menghampiri, menyentuh pundaknya, dan membaca doa pelindung. Cahaya lembut menyelimuti tubuh Bakyo, dan api dari dalam dirinya pun padam perlahan. Warga terminal menyaksikan keajaiban itu dengan air mata berlinang. Preman yang tak bisa mati akhirnya tunduk bukan oleh kekuatan, tapi oleh cinta dan ampunan. Sementara Mbak Keleng lari terbirit-birit ke arah hutan, kehilangan satu-satunya muridnya. Malam itu, langit Banyuripan terbuka. Hujan turun pelan, seolah langit sendiri ikut menangis. Bukan karena sedih, tapi karena seorang manusia telah kembali ke cahaya. Fajar merekah dengan keheningan yang tak biasa di terminal Banyuripan. Aroma tanah basah selepas hujan menyelimuti suasana, dan cahaya matahari pagi menyinari wajah-wajah yang masih terpaku dengan kejadian malam sebelumnya. Di tengah lapangan terminal, Bakyo Singa bersujud lama. Tubuh kekarnya kini tak lagi menakutkan, karena dalam tangisnya yang lirih, semua dendam dan kesombongan seolah mengalir keluar bersama air mata. Gus Ikdam berdiri tak jauh darinya, menatap dengan mata berkaca. Hari ini, satu jiwa kembali ke jalannya, gumam sang kiai. Orang-orang perlahan menghampiri, tapi tak ada yang bersorak. Tak ada ejekan, bahkan anak-anak yang dulu takut pada Bakyo, kini hanya menatapnya penuh iba. Roko, tangan kanan Bakyo, mendekat pelan dan berlutut di sampingnya. Bang, lo beneran tobat? Tanya Roko dengan suara nyaris berbisik. Bakyo mengangguk lemah. Gue capek, kok gue cuma mau pulang ke hati gue yang dulu pernah bersih. Jawabnya, lalu memeluk Roko erat, seperti seorang kakak yang kehilangan adiknya dalam kegelapan. Gus Ikdam membantu Bakyo berdiri, lalu menggandeng tangannya masuk ke dalam musala. Di sana, ia memandikan Bakyo dengan air bunga dan air zam-zam, sebagai simbol penyucian. Santri-santri yang tadinya ketakutan kini justru membantu dengan senyum haru. Tak ada rasa dendam di hati mereka, hanya kekaguman pada seseorang yang berani melawan dirinya sendiri. Di akhir prosesi, Bakyo mengenakan baju koko putih pemberian Gus Ikdam, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia menundukkan kepala dalam sujud yang bukan karena takut, tapi karena rindu. Berhari-hari setelah kejadian itu, suasana terminal benar-benar berubah. Bakyo mengumpulkan semua anak buahnya dan menyuruh mereka berhenti memalak, berhenti mengancam, dan mencari kerja halal. Beberapa sempat menolak, tapi ketika melihat Bakyo sendiri mengangkut barang dagangan untuk Maksarmi tanpa bayaran, hati mereka luluh. Kalau Bang Bakyo aja bisa berubah, masa kita enggak? Bisik seorang preman muda sambil mencopot antingnya. Mbak Keleng, yang selama ini menjadi bayangan hitam di balik kekuasaan Bakyo, dikabarkan melarikan diri ke hutan selatan. Namun, Gus Ikdam hanya berkata, biarlah. Setiap orang akan tiba di persimpangan tobatnya sendiri, cepat atau lambat. Ia tak pernah mengejar dendam. Baginya, satu kemenangan paling mulia adalah satu jiwa yang kembali ke fitrah. Bakyo kini menjadi simbol perubahan. Ia tak lagi dipanggil Singa Terminal, tapi Abang Yo, oleh anak-anak kecil yang sering ia bantu menyeberangi jalan. Ia rutin menghadiri pengajian, mengantar bahan makanan untuk warga, bahkan mulai ikut belajar ngaji bersama santri. Meski tubuhnya masih penuh rajah dan bekas luka, namun wajahnya kini bersinar dengan ketenangan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Dan pada suatu malam, setelah salat Isya berjamaah, Gus Ikdam duduk berdua dengan Bakyo di beranda musala. Bakyo, ucapnya, kau telah membuka jalan, tapi perjalananmu baru dimulai. Bakyo mengangguk pelan. Insya Allah, Gus, kalau dulu aku berani mati untuk gelap, sekarang aku mau hidup untuk cahaya. Mereka saling menatap, dan di langit, bintang-bintang seperti tersenyum, menyaksikan preman terminal yang kini menjadi hamba yang kembali. Ketika kehidupan di terminal Banyuripan mulai tenang, dan nama Bakyo perlahan menjadi lambang perubahan, awan hitam kembali menggantung dari arah barat. Di sebuah desa kumuh perbatasan kota, seorang pria bertubuh tinggi besar, berambut gimbal sebahu, dan bertato di seluruh wajahnya baru saja keluar dari penjara.
Namanya Wiro Gimbal, mantan Raja Preman Jawa Tengah yang pernah satu aliran dengan Bakyo di masa lalu, tapi berkhianat dan membuat Bakyo dijebloskan ke penjara sementara ia sendiri kabur. Kini, Wiro mendengar kabar bahwa Bakyo telah melemah, bahkan bertobat. Dan itu membuat darahnya mendidih. Bakyo berubah. Hahaha, itu lelucon paling lucu abad ini. Tawa Wiro sambil menggebrak meja warung. Ia mengumpulkan anak-anak buah lamanya, lalu berkata, kalau dia sudah melunak, maka Banyuripan milik kita. Dalam waktu 2 hari, Wiro dan pasukannya mulai merangsek masuk ke wilayah terminal. Ia tak datang dengan sembunyi-sembunyi, melainkan dengan gaya mencolok, menggertak pedagang, menghancurkan lapak, dan menginjak-injak sajadah musala kecil tempat Gus Ikdam biasa memimpin zikir. Kekacauan kembali menyelimuti terminal. Bakyo yang sedang membantu renovasi musala mendengar kabar itu dari salah satu santri kecil. Wajahnya tegang. Ia menggenggam palu yang ia pegang, lalu duduk pelan di tangga. Ia tahu betul siapa Wiro. Dia tidak hanya jahat, tapi haus darah, gumamnya lirih. Santri-santri bingung, dan Roko, yang kini juga ikut tobat, berkata, Bang, kita harus lawan. Tapi bukan dengan cara lama. Bakyo mengangguk, walau hatinya bergemuruh. Kalau aku kembali ke cara lama, aku akan hancur. Tapi kalau aku diam, orang lain yang jadi korban. Gus Ikdam memanggil Bakyo malam itu. Mereka bicara lama di dalam musala. Kebaikan akan selalu diuji. Jangan takut, tapi jangan juga kau biarkan dia menyebar ketakutan, kata Gus Ikdam dengan tatapan dalam. Bakyo bertanya, Gus, aku harus gimana? Aku tahu cara melawan dia, tapi cara itu bukan jalan Allah. Sang Kiai tersenyum, lalu berkata, maka hadapilah dengan ilmu Allah. Kita akan lawan dia, bukan dengan tangan, tapi dengan keyakinan. Keesokan harinya, saat Wiro Gimbal dan gerombolannya hendak mengambil alih terminal secara penuh, mereka disambut pemandangan mengejutkan. Ratusan warga, sopir, pedagang, dan santri, berdiri di lapangan terminal dengan mengenakan baju putih, bersalawat, dan memegang spanduk bertuliskan, terminal ini milik rakyat, bukan preman. Di depan barisan itu, berdiri Bakyo, dengan peci putih dan baju koko lusuh. Kalau mau lawan, lawan aku. Tapi kali ini, aku bukan Bakyo yang dulu. Wiro tertawa terbahak. Kau pikir dengan baju koko kau bisa selamat? Aku akan habisi kau. Ia maju hendak memukul, tapi sebelum tangannya menyentuh Bakyo, terdengar lantunan doa yang menggetarkan langit. Gus Ikdam maju dari belakang, membawa tasbih dan kitab suci di tangannya. Siapa yang menyentuh orang yang bertobat, sama saja melawan cahaya langit. Teriaknya, Wiro tiba-tiba kaku, kakinya berat melangkah, tangannya gemetar. Namun Wiro bukan orang yang mudah mundur. Ia tertawa lirih, lalu berkata, baiklah, kalau kalian mau adu keyakinan, aku akan datangkan guruku dari Gunung Lawu. Dan waktu itu, doa kalian tak akan cukup. Ia pergi dengan mata penuh dendam. Dan malam itu, langit Banyuripan kembali mendung, bukan karena takut, tapi karena tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Kabut turun lebih tebal dari biasanya malam itu. Suasana di sekitar terminal Banyuripan mendadak mencekam, meski tak ada suara. Warga menutup pintu lebih cepat, dan santri-santri Gus Ikdam memasang lampu minyak tambahan di musala. Bakyo duduk gelisah di sudut ruang. Wudu, menggenggam tasbihnya dengan tangan gemetar. Ia tahu siapa yang akan datang, Ki Jagatpati, Guru Wiro Gimbal, dukun sakti dari lereng Gunung Lawu yang konon bisa memanggil ribuan jin dalam satu malam. Dulu, Bakyo sendiri pernah nyaris mati di hadapan Ki Jagatpati ketika mencoba membelot dari kelompok mereka. Di tengah malam yang pekat, terdengar suara kentongan dari arah barat terminal. Suara itu tak biasa, seperti dipukul dengan tulang, bukan kayu. Langit mendadak merah, dan angin berputar di atas musala. Kemudian muncullah Ki Jagatpati, berjubah hitam legam, rambut putih terurai, dan membawa tongkat dari tulang ular. Di belakangnya, Wiro Gimbal berjalan sambil tersenyum puas. Aku sudah bawa guruku, Bakyo. Sekarang, mari kita buktikan, siapa yang lebih berkuasa, langit kalian atau kegelapan kami. Ki Jagatpati menancapkan tongkatnya ke tanah. Getaran aneh menyebar hingga ke ubin musala. Beberapa santri menjerit melihat bayangan hitam bermata merah keluar dari tanah. Jin-jin pengikut Jagatpati mulai mengitari terminal. Banyuripan ini akan kembali menjadi kuburan doa-doa, ucapnya dingin. Namun Gus Ikdam keluar dari musala,
membawa kendi air Zam-Zam dan mushaf Al-Quran. Ia berdiri di hadapan Jagatpati tanpa gentar. Dulu kegelapan pernah menang karena cahaya belum dinyalakan. Tapi sekarang, cahaya itu sudah ada di hati kami. Ki Jagatpati tertawa pelan. Ia mulai membaca mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak dikenal. Angin berdesir, api muncul dari tanah, dan suara jeritan gaib terdengar dari balik tembok terminal. Jin-jin itu menyerbu, tapi Gus Ikdam hanya duduk bersila, membaca ayat-ayat Al-Baqarah, dan meniupkan doa ke udara. Cahaya putih melingkar di sekelilingnya. Jin-jin itu menjerit, terbakar, dan satu persatu lenyap. Ki Jagatpati mulai gusar. Ia tak menyangka doa-doa itu begitu kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan gelap yang ia pelihara puluhan tahun. Bakyo bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Wiro yang sedang terpaku menyaksikan gurunya mulai mundur. "Wiro, udahlah, ini waktunya lo lepas dendam. Kita udah terlalu lama hidup dalam kegelapan." Tapi Wiro menggeram, "Lo lemah, Iyo. Lo kayak anjing yang menjilat tuannya." Namun Bakyo tak marah. Ia justru memeluk Wiro dengan erat, sambil menangis. "Gue tahu lo benci gue, tapi lebih gue rela lo benci gue, daripada lo terbakar sama api dari dunia yang gak lo ngerti." Pelukan itu mengguncang Wiro. Tangannya sempat bergetar, ingin menusuk Bakyo dengan belati, tapi gagal. Tubuhnya lemas, dan tangisnya pecah. Di kejauhan, Ki Jagatpati menjerit marah, "Dasar murid pengkhianat. Kau semua layak binasa." Ia mengangkat tongkatnya untuk terakhir kali, memanggil makhluk terkuatnya. Namun Gus Ikdam berdiri dan membaca doa penutup dari surah Al-Furqan. Kilatan cahaya turun dari langit, menyambar tongkat Jagatpati hingga hancur berkeping-keping. Jeritan Jagatpati menggema ke segala arah. Ia berlari, tubuhnya terbakar, lalu lenyap bersama para jin yang ia bawa. Terminal kembali hening. Wiro terjatuh di pelukan Bakyo, dan untuk pertama kalinya, dua preman yang dulunya bertikai kini duduk berdampingan di teras musala, dalam keheningan yang penuh penyesalan. Pagi itu, cahaya matahari menembus pepohonan dengan lembut, menyinari terminal Banyuripan yang baru saja melalui malam tergelap dalam sejarahnya. Udara terasa lebih segar, langit tampak lebih biru, dan burung-burung kembali berkicau tanpa ketakutan. Tidak ada suara makian, tidak ada ancaman, hanya tawa anak-anak kecil yang bermain di pelataran musala. Di teras musala, Bakyo dan Wiro Gimbal duduk berdampingan, mengenakan baju koko putih, kepala tertunduk dalam zikir yang khusyuk. Siapa sangka dua raja preman yang dulu disegani karena kekerasan, kini menjadi santri paling tekun. Gus Ikdam berdiri tak jauh dari mereka, memandangi para santri yang membersihkan halaman, para sopir yang mulai antre wudhu, dan para pedagang yang tersenyum lebar karena tak ada lagi yang memalak. "Ini bukan kemenangan saya," ucapnya lirih kepada para warga yang datang mengucap terima kasih. "Ini kemenangan kalian, karena berani memilih cahaya di tengah ancaman gelap." Ia menatap ke arah langit, bibirnya melafazkan pujian kepada Tuhan yang telah membolak-balikkan hati hambanya. Wiro masih belum percaya ia bisa duduk di tempat itu tanpa rasa takut. Dalam hatinya, ia menyimpan penyesalan yang dalam, tapi juga rasa syukur. "Kalau aja malam itu gue gak nurunin belati, mungkin gue udah jadi bangkai terbakar bareng guru gue," gumamnya. Bakyo menepuk pundaknya dan tersenyum. "Itu karena lo masih punya sisa cahaya. Walau kecil, tapi cukup buat nolong lo dari tenggelam." Mereka tertawa lirih, seperti dua sahabat lama yang baru sadar betapa sia-sia semua kekuasaan mereka dulu. Beberapa minggu kemudian, terminal Banyuripan menjadi contoh perubahan yang banyak diberitakan. Wartawan datang, pemerintah kota ikut meninjau. Tapi Gus Ikdam tetap sederhana. Ia menolak penghargaan apapun. "Saya hanya perantara," ucapnya. Bahkan saat diminta pindah ke kota dan memimpin pesantren besar, ia menolak. "Tempat saya di sini, di antara orang-orang yang sedang tumbuh kembali." Dan benar saja, ia tetap di terminal, mengajar, berdakwah, dan menjadi pelindung dalam senyap. Bakyo dan Wiro kini membuka warung makan kecil bersama di samping musala. Mereka menamai warung itu, Warung Cahaya. Bukan hanya karena letaknya dekat dengan tempat ibadah, tapi karena mereka ingin setiap orang yang makan di sana merasakan cahaya yang dulu menyelamatkan mereka. Para pelanggan datang bukan hanya karena makanannya, tapi karena ingin mendengar cerita tentang bagaimana seorang preman bisa berubah karena satu doa dan satu pelukan yang tulus. Di malam hari, terminal Banyuripan tak lagi sunyi karena takut, tapi karena zikir para santri yang menggema.
Gus Ikdam sering terlihat berjalan kaki menyusuri lorong-lorong terminal, menyapa warga satu persatu. Ia menjadi bukan hanya ulama, tapi simbol harapan. Ia tak pernah menaklukkan siapapun dengan kekerasan, tapi membuat musuh-musuhnya bertekuk lutut dengan kasih sayang. Di satu malam yang hening, Bagyo mendekat kepada Gus Ikdam yang sedang duduk di serambi musala. "Gus," katanya lirih, "kalau dulu saya mati dalam kekuasaan, mungkin saya tak pernah tahu bahwa hidup dalam taubat itu jauh lebih nikmat." Gus Ikdam tersenyum lembut, karena mati yang sesungguhnya bukan saat nyawa terlepas, tapi saat hati berhenti berharap pada ampunan Tuhan. Dan di langit Banyuripan, bintang-bintang seolah berkilau lebih terang. Terminal yang dulunya dikuasai preman, kini menjadi titik cahaya di tengah kota. Sebuah tempat yang membuktikan bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, selalu ada jalan pulang menuju terang.